Terus juga pagi-pagi tuh yang biasanya kalau bulan puasa tuh ya pagi rutinitas. Kalau misalnya weekday begawe, kalau weekend kadang bantu ibu apa mana. Tapi di hari Lebaran tuh bener-bener vibes-nya tuh kayak adem deh, ada yang takbiran, terus juga Itu pas sekarang apa pas masih kecil? kalau yang aku rasa itu hampir mirip. mirip Pak. Ya, bedanya cuman kalau misalnya aku kecil dulu, aku terima bersih Pak. Ya, karena mama aku lah yang Bisa nyiapin. Ya, tapi kalau misalnya lah besar nih, ini nyiapin deh. Iya, yang awalnya tuh baju mungkin, nah ini nak pakai lah. Ini bajunya ini, celananya ini. Tapi kalau lah besar nih, nah, baju lah kau. Baju apa yang penting berbaju. Nah, Nah, jadi kita ini hari ini nak ngobroli tentang Lebaran. oh iya. Lebaran, kalau Lebaran sekarang kan udah tahun berapa nih? 2024 kan? Iya. Nah, Lebaran tahun 2024 ini kelihatan itu kan sejauh ini tidak ada beda dengan tahun kemarin. Tapi kalau kita bandingkan dengan zaman kita masih kecil dulu, mungkin beda. Zaki kelahiran tahun berapa? Aku kalau kelahiran tuh 2000 Pak. Tahun 2000. Kalau aku kelahiran tahun 91. Jadi ada lagi gap hampir 10 tahun nih gitu. Ya, hampir 10 tahun Pak. Dari 10 tahun itu guys, kerasa lah banyaknya itu bedanya. Pasti. Nah, kalau di Zaki, Lebaran tuh apa yang pertama kali? Kan pagi-pagi kan aku yang disiapi itu. Nah, pas hari pertama Idul Fitri. Ya. Kalau aku pribadi Pak, yang pertama kali aku rasakan perbedaan di hari dimana harus puasa dan dimana hari Lebaran tuh pas subuhnya. Ya, karena setelah 30 hari kita tuh bangun sebelum subuh untuk sahur kan, oh iya siapan untuk nyiapin makanan. Tapi pas Lebaran tuh kita bangun cuma untuk sholat, bukan untuk sahur lagi. Nah di situ yang Tadinya bangun jam 3:30, iya, sekarang bangun jam 5. ya ngerasa aneh deh Pak, karena beda ya. 30 hari betul kita tuh makan sahur. Nah, tapi di hari itu kita tidak makan. Ya, makan tuh makan, tapi sarapan, bukan yang makan sebelum subuh. Tuh, itu yang pertama. Terus Apalagi sunahnya kan sebelum sholat itu harus makan dulu. iya, makanya kadang tuh justru makannya setelah subuh kalau itu. Nggak boleh kosong. Ya, itu yang paling terasa. Terus juga pagi-pagi tuh yang biasanya kalau bulan puasa tuh ya pagi rutinitas. Kalau misalnya weekday begawe, kalau weekend kadang bantu ibu apa mana. Tapi di hari Lebaran tuh bener-bener vibes-nya tuh kayak adem deh, ada yang takbiran, terus juga Itu pas sekarang apa pas masih kecil? kalau yang aku rasa itu hampir mirip. mirip Pak. Ya, bedanya cuman kalau misalnya aku kecil dulu, aku terima bersih Pak. Ya, karena mama aku lah yang Bisa nyiapin. Ya, tapi kalau misalnya besar nih, ini nyiapin deh. Iya, yang awalnya tuh baju mungkin, nah ini nak pakai lah. Ini bajunya ini, celananya ini. Tapi kalau lah besar nih, nah, belajar lah kau. Baju apa yang penting berbaju. Nah itu kalau kata mama aku. Kalau aku sama Bella kan ya. Dulu kalau pas masih kecil bangun tidur itu tidak bisa bangun kalau tidak dibangun. Benar. Tidak bisa. Malah kalau sahur tuh kan kita tuh harus pakai banyu Ya, biar aneh Pak. biar bangun. Ya, benar. Pas lagi tidur itu nah. Oh, Sup gitu dah. Biar melek. Terus kalau pas Lebaran itu juga sama ya. Pas Lebaran itu kan kami kan berapa berarti ya? Empat berarti. Jadi kalau kami itu tidak bangun subuh, antri. Kamar mandi kan cuma sih kok. Oh, Jadi harus ngantri. Jadi kalau tidak bangun pagi-pagi itu udah lambat aja. Lambat dari. Terus yang ada lagi tadi kan kalau kecil dulu terima beres kan. ya. Kamu lah pakai baju Lebaran yang baru. Benar. Itu sudah disusun baju kan. Jadi agak sudah mandi tinggal pakai baju. Sholat Id. Nah, kalau di masjid dekat rumah tuh sholat itu kalau tidak datang 6:30 ya ke bagian tempat duduk. Otomatis di teras, di pinggir-pinggir atau bawa jadah dewe. Koran. Ya, benar. Koran tuh hal wajib dibawa Idul Fitri. Kalau lagi sholat di sini lah ya di masjid. Ya, dekat rumah Nila. Kamu udah itu kurang lebih. Kalau aku tuh kadang pribadi waktu itu terasa bedanya pas Covid, Pak. Ya, karena kan kita tidak boleh sholat ke masjid, Pak. Nah, waktu itu kurang lebih kan 3 tahun gitu mengalami Covid pas Ramadan. Nah, awal-awal Covid Ramadan tuh benar-benar ada razianya, Pak. Jadi takutnya kalau maksa nyelenggara tuh dibubar tuh sama ini polisi lah, sama Pol PP kan gitu kan.
Nah, di tahun kedua itu ada wajakan dari masjid Pak. Cuman katanya jangan ngajak uang banyak, dalam artian jangan jangan di booming ini Pak. Cukup warga sekitar katanya. Takutnya ngaget kita dibubar ke. Nah, itu yang bedanya. Tapi semakin setelah Covid ini ya balik normal lagi sih. Kalau emang kita datang pagi itu kebagian bantu-bantu tentang sejadah dan lain sebagainya. Tapi kalau kita datangnya kesiangan, kita bawa koran tadi untuk jaga-jaga kalau kita tidak bagian sejadah ataupun di bagian takpalnya lagi. Terus kalau lebaran itu kalau pakai sendal kan dulu harus pakai sendal. Ya, benar. Kalau pakai sendal bagus ke hari sholat Id, itu sudah lebar itu. Iya, hilang. Apalagi kadang tuh ini Pak, kalau misalnya kita pakai swallow ya. Nah, kan mirip Pak bentuknya. Itu ada ukuran 10 sama 11. Kalau kita deketan sama 10 11 itu kadang rawan ketuker. Yang uang 10 ini pakai yang 11, yang 11 pakai yang 10. Nah, ketahuan itu pas kita pakai, kenapa tidak terasa kecil? Karena kalau uang itu makainya mungkin tidak terasanya kalau dia kebiasaan. Itu yang pertama. Terus ngakalinya kadang bawa kantong. Nah, tips life hacknya kalau ada yang bawa kantong di TikTok tuh taruh di kantong belakang ya. Iya. Jadi banyak life hack lebaran. Salah satunya bawa kantong. Jadi kalau misalnya ada tempat penutupan sendal tuh kantong tuh lah. Kadang sedikit kantong tuh ditaruh di dekat tempat sujud tuh lah. Nah, jadi kemungkinan sendal kita hilang itu kecil. Apalagi kalau kawan-kawan sholat itu pakai sendal bagus ya, merek yang brand-brand terkenal lah. Nah, itu jangan dikapar ke masing-masing. Ya, karena yang namanya yang rame, baik gila kan kita tidak tahu. Mungkin rasanya aku tadi berangkatnya pakai sendal ini. Nah, tahu-tahu pas dia balik sendal yang itu ada di rumah. Nah, nak baliknya tidak tahu punya siapa. Nah, itu yang kadang timbulnya. Kita tuh berhusnuzon deh sama lawan cek tuh, walaupun kadang salah pakai lah. Iya. Cuma tidak tahu siapa ini. Kalau kata ayah itu mungkin dipinjam, tapi balik ke dia. Jadi kelas kedua. Terus kalau lebaran setelah sholat itu kan kalau zaman Zaki dulu kalau sudah sholat itu ngapain? Kalau sudah sholat itu pas sampai rumah tuh ini Pak, maaf-maafan. Ya karena itu momen yang paling aku tunggu-tunggu. Nah, jadi pas kecil deh. Ya. Jadi ngerasa kita kan banyak salah selama kecil kan nggak nakal kan. Nah jadi momen itulah dimana momen merasa kalau aku sudah banyak nakal dan harus minta maaf. Ya. Karena pas momentumnya Pak, maaf-maafan kan. Jadi mau sama ibu maaf kalau banyak salah, nggak nakal. Ya, sungkem Pak, cipika-cipiki kan. Ya, kadang aku mikirnya setahun sekali berarti cipika-cipiki ini. Makanya setahun sekali. Iya, makanya Pak semakin kesini kan apalagi kan Ayu sama kakak mungkin waktu itu gengsi Pak masih kan. Ada Ayu ada kakak malu kan. Nah, sekarang mungkin Ayu sama kakak juga sudah punya keluarga masing-masing. Nah, jadi tidak setahun sekali lagi cipika-cipikinya Pak. Ya. Rutin gitu ya. Yo, kecil itu gengsi ya. Yo, kecil gengsi, cak culun kan. Ini yang mungkin yang agak beda ya. Kalau entah ini bedanya karena ini di daerah sama di kota, atau karena ini beda generasi, tidak tahu ya. Kalau di daerah kami, apalagi pas aku masih kecil, balik sholat Id wajib ke pasar. Nah, di zaman saya itu aja. Hati Pak. Hati. Karena pasarnya tutup. Saya di mana? Kamu enggak? Balik ya ke pasar. Ke pasar tuh ini beli mainan. Oh, belum Pak kalau hari hawa karena kan belum megang BTHR. Teman kami di daerah kami ya. Sudah sholat itu segala macam kan, sudah makan segala macam. Kumpul rame-rame kami itu kan. Udah sekitaran itu. Tetangga yang seumuran kan. Angkot yang rame-rame ke pasar. Di restoran, mungkin mobilan. Segala benar. Pokoknya segala yang kita pengen selama setahun itu yang tidak terbeli. Iya benar. Di lebaran itu banyak terbeli. Duitnya dari mana minta sama itu lah. Iya, karena langsung ngerasa Pak, hari paling kaya budak kecil itu adalah hari lebaran. Iya, karena dia tidak nanya lagi berapa. Ya, beli ini. Yuk beli ini. Tidak nanya deh misalnya, Kak ini berapa? Tidak lagi. Cuman kalau lagi tidak lebaran, Kak ini berapa? 10. Oh, agak kaya tuh, aku kurang. Tapi lebaran tuh kalau bisa Pak, toko mainan itu dibelinya lah. Iya, agak dia balik lagi kadang. Yuk aku beli ini ya, jangan dibeli kedua dulu. Main keep sistemnya budak kecil. Tapi sekarang lah sudah jarang aku nemu Pak. Karena duitnya itu dipakai untuk top up game. Iya. Rumah siapa tuh? Pak, sepupu aku yang kecil-kecil lah. Iya. Itu bedanya ya. Jadi kalau aku dulu dapat THR tuh ya, aku beli restoran kan, beli mainan. Tapi yang terakhir restoran tuh aku siapa lah ya?
Mungkin 2 tahun di bawah aku lah Pak. Mungkin 2001, 2002. Lumayan jauh tuh kan jaraknya. Di zaman Zakiri masih banyak. Iya. Berarti sekitaran kelahiran tahun 2002 gitu ya. Iya, sekitar situ lah mungkin. Karena aku lihat apa namanya? Aku lah mulai kuliah itu ya. Kalau dulu pas lebaran jejer mainan itu banyak spelling pasar kan main sayap. Kalau Bateraja ya, Bateraja itu nama pasarnya Pasar Pucuk. Pasar Pucuk itu pasti rame. Kan di Bateraja kan tidak banyak pasar itu kan. Kalau Palembang kan banyak kan untuk mana-mana. Di situ Pasar Pucuk tuh terjadi setiap depan ruko itu ada yang jualan apa namanya Barbie, apa namanya pistol-pistolan, mobil-mobilan, Beyblade, banyak lagi ya. Beyblade terus Crash Gear, banyak lah dulu. Kartu Yu-Gi-Oh itu. Ini Pak apa tuh menurut tuh poster gitu yang main pelan-pelannya itu ada depan SD. Wayang ada SD. Nah itu ya dan sudah beli dan itu ya ke pasar itu tidak apa namanya tidak mendadak itu pasar itu. Kami lah ngerencanain dari pas khotbah salat itu larang bukan full kan terus ngobrol mana kita naik apa udah itu begitu sholat id balik ke rumah salim lah mungkin kami tidak kati yang sungkem sudah balik salim tangan salim batin kita duit upah puasa itu Pak. Jadi memang dulu tuh orientasi puasa masa kecil tuh mendapatkan upah bukan mendapatkan pahala ya. Kayak aku boleh saat akhirnya beli pistol, beli tentara-tentaraan banyak pokoknya. Kayak itu bedanya antara lebaran sekarang sama lebaran dulu itu kan di rumah bapak tuh pasti ngidupin apa namanya itu radio isinya pasti yang HD sepanjang itu. Nah balik dari apa namanya dari beli mainan tadi kita atur jadwal lagi rambut lagi kapan kita nak perang benar ya ada perang-perang yang saya itu tidak ada Pak. Cuman waktu itu pernah masuk TV nasional kalau ada anak kecil yang matanya buto. Nah, semenjak itulah mama aku ngomong jadi main pistol jangan nembak uang katanya nembak botol ya. Nah jadi kan kalau kita sanjol ke rumah tetangga tuh kadang dikasih spray Coca-Cola ya. Nah ada botolnya kan. Nah botol itu yang kadang kami tembak-tembak. Karena kalau nembak uang agak buto. Nah perempuan anak uang. Nah jadi kalau kami itu perang-perangannya itu malah di masjid. Aneh. Kami itu kan ada 2 lorong. Nama lorong kan lorong ini sama lorong ini. Nah pas ketemu kami itu atas schedule. Keren. Memang dijadwal tuh. Jam berapa? Ini kaki kita umpan kan. Nomor kan. Jadi budak lorong A dengan budak lorong B ketemu lagi tembak-tembakan itu. Ada dulu kan PUBG segala macam. Itu apa namanya? Passion untuk perang-perangannya di situ. Dari game. Makanya dulu Pak yang aku udah habis pikirnya itu malah tarawih itu dijadikan ajang hebat-hebatan. Jadi masjid A, masjid B, masjid C itu ada pasukannya masing-masing. Nah, mulai agak sarung lipet-lipet kecil nih itu. Nah, mulai agak ketemunya di mana? Ketemu di tengah biasanya, Bang. Misalnya masjid A, masjid B, ketemu di tengah-tengah. Nah, tawuran kadang tuh. Yang enggak habis pikir itu memang direncana ya. Nah, malam ini kita ke masjid ini. Nah, itu yang kadang aku mikir barbar-barbar masih kecil dulu. Iya, dan itu kan masjid kami itu kan di tengah-tengah antara lorong A sama lorong B tadi kan. Jadi kalau ada apa-apa ketemunya di masjid, ngaji di masjid, di masjid itulah. Tapi kalau gitu sekarang itu kan lah vibes-nya beda nih aneh. Ya udah tuh lah sibuk main HP. Itu malah jadi namanya itu wajiban. Benar. Kalau udah di HP dia malah jadi mati kutu jadi nak. Jadi sekarang tuh. Apalagi Quran tadi tidak mana? Kalau pribadi banyak berkaca dari aku waktu lebaran pas kumpul-kumpul tuh masih karena belum ada HP ya. Kalaupun ada HP itu belum secanggih sekarang. Jadi lebih ke ngobrol, ngajak main, jajan bareng, beli mainan bareng. Tapi kalau sekarang di sini tuh ponaan-ponaan yang sepupu-sepupu tuh dia lebih sibuk main HP masing-masing. Karena
mungkin dia ngerasa lebih seru main HP dibanding main yang real life. Karena kan pakai smartphone smartphone Android lah, mulai menjamur di kita sekitaran tahun 2013. Benar. Ya kan? Jadi untuk generasi yang di bawah itu, yang lebarannya di bawah tahun 2013 itu pasti tidak ada yang main HP. Benar. Kalau udah kecil. Tapi 2013 umur berapa? 13 tahun. 13 tahun. Itu kan SMP kan? Iya. SMP kan belum ada HP kan? Benar. Nah, jadi yang itu pasti masih ngerasain beli mainan, yang tidak sibuk main HP. Cuman kalau budak-budak yang sudah ada zaman HP tahun 2015, 2016 masih sibuk main HP kalau itu. Iya, benar. Karena kadang tuh Pak, memang ada dampak positifnya juga. Yang pertama itu kan kita nih punya kawan yang mungkin jauh Pak, tidak bisa kita sanjui hari itu lah. Nah, tapi mungkin dengan adanya teknologi sekarang nih langsung bisa maaf-maafan walaupun jaraknya jauh, bahkan sampai di luar negara. Dulu cuma bisa dengar baru. Dulu tuh nelpon tuh jago-jago karena lewat 30 menit habis pulsa gitu. Nah, tapi kalau sekarang walaupun nak sejam pun masih, karena kan sudah pakai kuota sekarang pulsa lagi. Ya. Jadi sebenarnya yang dirindukan dari lebaran tuh itu sih, kita bisa main bareng-bareng kawan. Apalagi sekarang kan sudah besar galau kan? Udah mau udah kecil lagi. Dari kata ketemu udah galau kan? Belum karena begini belum. Jadi kalau sekarang ya, lebaran sekarang karena sudah nikah ya, lebaran sekarang mama tuh jauh kan, tidak di daerah rumah, jadi itu sih yang sedihnya, tidak bisa ketemu keluarga di hari H itu. Meskipun masih ketemu juga. Itu bedanya. Kalau Zaki, lebaran tahun ini masih sama sejauh ini tuh masih hampir-hampir mirip ya. Bedanya kalau sekarang tuh kakak sama Ayu kan lebih keluarga dewe. Jadi benar-benar balik tuh bertiga apalagi sekarang kan Ayu kan sudah tidak lagi tinggal di rumah Pak. Nah, jadi benar-benar kami tuh bertiga nih. Jadi mulai dari sahur, buka sampai ke lebaran ini bertiga. Nah, itu sih yang bedanya tuh. Jadi kayak ibu tuh yang awalnya masaknya banyak kan karena seneng banyak yang makan. Sekarang tuh masaknya ngepas Kalau misalnya goreng pisang tuh mungkin 4 sikok. Nah, sikok ini siapa yang masih lapar makanlah, atau mungkin 2 sewang 6 karena rawan kebuang Pak. Sayang kan uji apa daripada kita buang, kita dikit masak. Apalagi masak nasi sekarang. Dulu mungkin pakai magic spoon yang besar. Nah, malah bertiga ini tuh pakai magic spoon yang kecil Pak, anak kosan. Karena kalau kata ibu aku tuh buang jadi kita nih oke lah kalau misalnya di daerah Pak ada ngingun ayam kan, pelihara bebek itu kan bisa dilempar ke sana. Tapi karena di kota nih sayang kalau dibuang masuk ke sampah kan. Nah, ngomongin makanan, kamu makanan lebaran itu di pagi tuh hari lebaran? Biasanya H-3 lah mungkin. Ini lah sudah H-5 seperti itulah. Nah, siap masak. Belum Pak. H-5 saya ini di pasar biasanya. Nah, mungkin waktu ibu aku masih muda dan aku masih kecil itu ngiling Pak bumbu diuleknya, ini dibuat Tapi sekarang ini mungkin sudah banyak juga jual bumbu-bumbu instan di pasar. Jadi beli dulu bumbunya, terus beli santannya, beli dagingnya, kalau nak bikin rendang, kalau nak bikin malbi, terus dikumpuli di kulkas biasanya. Nah, jadi kalau mulai ibu kan bergawe Pak, ngajar kan. Jadi begitu dia libur, nah mulai dia masak. Kadang masak rendang, masak malbi. Dulu awal-awal juga sempat masak ketupat. Jadi beli ketupat yang kosong kan di pasar. Diisi pakai beras, nah terus dikukus. Nah, tapi kalau sekarang kayaknya lebih ke beli karena udah terkejar lagi. Kalau kami di rumah tuh, kamu lah ketupat itu malah dulu pas kecil bantuin ibu masukin beras ke ketupat itu, terus rebusnya, dan ketupat itu banyak gitu karena anaknya banyak kan. Makanya terus juga tinggal tuh opor. Opor tuh pasti ada itu. Rendang kadang-kadang. Malah opor wajib tuh. Kalau biasanya kan di Palembang kan ketupatnya kering ya, pakai kuah ya. Kalau di rumah tuh pakai kuah opor itu lah. Jadi kalau tidak pakai kuah tuh enak rasanya. Jadi pas ke Palembang ketupat pakai rendang.
kering kan? Iya. Sama rendangnya. Kalau di rumah tuh ketupat, opor ayam. Nah itu pasangannya. Jadi berdua. Jadi tak lontong jadinya. Iya benar. Itu bedanya. Sehingga Dadah. halo. Lagi bikin video. Iya. Hati ya. Nah, Yo, kurang lebih memang itu lah Pak. Karena kalau ketupat sama rendang dia ataupun ayam kalau itu kami itu rendang itu di Idul Adha. Kalau Idul Fitri itu opor ayam. Jadi ada menunya dewek. Benar. Kalau rendang itu ada itu karena habis kurban kan. Iya benar. Udah beli kami itu jarang. Kalau di sini kan biasanya Idul Adha, Lebaran atau Idul Fitri beli daging, bisa rendang. Kami tuh di rumah tidak beli. Jadi apa yang didapat dari Idul Adha itulah yang dibuat. Kalau yang hari itu biasanya opor ayam. Kamu yang pasti tidak tinggal itu kue Lebaran, pasti habis oleh anak ada. Jadi dilema seorang ibu-ibu itu Pak, kue lebarannya habis kalanya deh. Jadi begitu tamu datang, kosong geloknya. Isi lagi. Iya. Katanya, "Wah, kenapa habis kue kita?" Nah, kamu sedikit dulu. Kan nggak makan tuh, jangan dari situ, ambil lah yang di belakang. Iya, nah itulah wajib ambil. Udah kan? Iya. Lemak ada apel. Benar. Serasa lebih nyaman deh Pak makan di kursi tamu dibanding makan di dapur. Tamu, iya, di rumah deh. Iya, itu. Terus kalau ini yang paling senang tuh Pak, Sanjo ke rumah kawan yang agak berduit. Nah, kue-kuenya tuh jarang ditemui Pak. Sanjo. Iya, Sanjo. Jadi kalau di rumah yang biasa-biasa itu kan itu tuh akunya Pak. Jadi kalau berkunjung ke rumah yang agak berduit dikit tuh, ada roka. Nah, minumannya kan kalau biasanya Coca-Cola, Fanta itu biasa. Nah, ini nih gogo dia Pak, gogo jeruk itu lah. Nah, iya, jadi kayak ayolah kenyang sampai rumah terakhir. Jadi cuma nak ngobrol. Dan bingungnya tuh kadang kalau misalnya di tempat nenek aku tuh kayak budak-budak kecil tuh baru balik kalau dikasih duit. Ya, tapi kalau kami tuh ya benar-benar cuma nak sanja ya cuma ada. Misalnya tuh kami nak minta THR dah. Karena bedanya aku itu saya kecil. Kan kami sanja itu ada dua kali sanja ya. Sanja ke sesama budak seumuran pas masih SD itu kan. Nah sanja yang kedua itu datang ketemu dengan bawa itu kan, kata saya diem, tidak balik sebelum dia duit. Apalagi kalau rumah awak yang duit dikit kan, duit kasih 10.000, 5.000, jadi balik dari sanja tuh masih kepok. Benar. Aku pas galak di rumah nenek aku tuh ujinya. Kan galak ditanya kan oleh yang lain tuh, kenapa budak kecil nih Ram, ini ambil nak balik aku. Kayak ini caranya di nenek aku. Kamu ambil duit kecil, kamu udah lah sikap-sikapnya balik pasti budak. Dan yang balik ya langsung bantu. Iya, mau kasih nih, ini ya balik nih. Langsung mendadak jadi ramah budak kecil tuh kalau minyak duit THR. Datang rame-rame kan, tidak balik kalau belum dikasih THR. Iya. Kadang di nenek aku makan lah dulu kue lebarannya itu nah buka lah jalan deh kami nyang nek kami menak sanja deh nah ya sudah gitu ya berdoa dulu ya itu yo tidak mungkin langsung balik. Jadi sebenarnya kurang lebih sama lah ya antara generasi milenial dengan Gen Z yang awal ya. Kalau Gen Z awal kalau dibandingkan itu tidak perlu lah. Nah apa? Ajar. Nah, sekarang tadi. Yo, sampai sini Pak. Nah, kalau untuk aku, kan kalau Bapak mungkin dari daerah kan, jadi kalau Lebaran tuh mudik. Nah kalau aku pribadi, aku udah pernah ngerasa apa yang namanya mudik. Ya, jadi alasan ibu. Nah, jadi ibu tuh lahir di Palembang, ayah tuh lahir di Palembang, cuma nenek sama kakek yang punya dusun. Nah, itu mudiknya juga udah harus lebaran karena memang kadang kalau sudah banyak yang meninggal kan kalau nenek tuh keluarga juga makanya kadang mudiknya tuh kadang cuma nak sanja pas biasa dan sudah jarang juga mudik apalagi sekarang kan kakek juga orang meninggal jadi tidak katikan tempat mudik cuma lebaran tuh sanja antar keluarga kawan sudah tidak mudik kemana karena memang tidak kati dusun. Kalau emang nilai lebaran memang nilai. Makanya lagi pengennya tuh Pak suatu saat nanti tuh punya dusun
Tidak nyari uang jauh ya. Iya, jadi setidaknya walaupun aku pribadi tidak pakai dosen, aku bisa mudik ke dosen yang lain. Iya, amannya ketemu Plan Mangila ada mudik lagi. Iya, tidak mudik Pak. Kalaupun misalnya ini paksa jalan-jalan dulu. Iya, karena nggak suntuk juga di rumah kan nyengok kawan-kawan jalan-jalan. Kawan kecil. Iya, tetangga itulah juga ketemu bisa masih itulah. Bedanya tidak perlu jauh artinya. Kira milenial, Gen Z, jauh pasti bedanya. Tidak juga. Mungkin kalau dibandingkan dengan generasi pucuk aku ya. Generasi pucuk milenial itu apa? Baby boomer. Mungkin taruhlah itu jauhnya sudah ya. Iya. Cuman tak milenial sama gitu. Mungkin bedanya di gadget aja sih. Kalau di gadget Gen Z yang akhir-akhir deh, kelahiran tahun 2003 dari mungkin itulah sudah beda jauh ya. Karena yang jadi titik pembedanya itu di HP itulah, smartphone itulah. Smartphone itu yang bedaan HP Android itu yang bedakan pola hidup ya. Yang mengubah. Benar. Kalau di zaman generasi aku itu zaman internet. Milenial generasi internet. Antara baby boomer dengan milenial yang membedakan internet. Baby boomer tidak terbiasa pakai internet. Milenial hidup dengan internet kan internet itu kan di tahun 2000-an. Di tahun 2000. Dan kami hidup di tahun 2000-an. Di generasi Gen Z itu hidup di smartphone. Iya, benar. Teknologinya bukan cuma internet tapi juga seluruh komputer itu ada di genggaman. Benar. Jadi bisa galonnya apa yang kita pengen itu ada di HP. Plus minus lah sebenarnya. Seluruhnya jadi lebih mudah, tapi di satu sisi karena lebih mudah jadi malas. Kalau kata Galak Imam sholat Jumat itu memang HP itu mendekatkan yang jauh, tapi kadang menjauhkan yang dekat. Jadi kalau misalnya, kan kadang tuh pas sholat Jumat itu pernah, aku ingat outputnya itu ngomong kayak ini katanya, jangan ngerasa ngobrol di WhatsApp tuh beda dengan ngobrol di sebelah. Kan kadang kalau kita sholat Jumat kan kalau kita ngobrol tuh berkurang kalau Jumat dengan orang yang jamaah di sebelah. Tapi jangan pernah ngerasa beda antara ngobrol di karena sama-sama main ngobrol. Sampai buang juga ya. Sampai buang. Jadi kurang juga. Jangan mikir aku tidak mau Ustaz ngobrol dengan orang sebelah aku, tapi aku main HP sama dia katanya. Itu sama. Terus juga yang paling terasa itu pas smartphone sudah canggih, Pak. Mungkin zaman bapak dulu sinyalnya kan masih 4G, paling kencang. Masih GPRS. Tapi sekarang tuh mulai dari 3G, 4G, bahkan sekarang 5G. Itu yang mungkin kadang tambah asik mereka main HP, Pak. Yang awalnya mungkin kita main game tuh, Pak, yang internetnya tidak terlalu kencang. Ini bedanya ya. Zaman aku kan sudah ada internet ya. Internet kami tuh kalau buka siku halaman, nonton YouTube, nonton video 5 menit, itu bisa sampai sejam. Benar. Nunggu buffering itu. Terus sekarang saya ketik buffering. Mana sekarang juga dulu Pak kalau kita download lagu atau denger lagu itu lama lah nyarinya Pak dibanding denger lagu. Download satu lagu yang ukuran 3 MB itu bisa setengah jam. Jadi 1 MB itu 10 menit. Itu dulu. Sekarang bandinglah kan 3 MB itu masa detik. Benar. Sejauh itu perbedaan. Makanya kadang kayak ngerasa sekarang nih sudah mudahnya anak nyari. Bahkan dulu kalau aku nyimak ibu aku dulu tuh masih laris jualan buku resep. Apalagi nak jualan puasa kan nak ini apa tuh nak masak kolot, nak masak makanan khas puasa itu kan nyarinya di buku resep. Tapi sekarang tuh tinggal nonton YouTube, bahkan ada cara masaknya Pak. Api sedang terus 30 menit lebih detil gampang saya mau belajar masak. Jadi emang tak kate alasan buat tidak belajar karena emang segala sesuatunya sudah tersedia di internet. Ibarat itu kan sama cak pedang lah teknologi itu. Kalau kita pisau pedang kan pasti untuk perang ya. Kalau pisau itu bisa dipakai untuk masak, bisa juga untuk menuang. Kalau teknologi kalau kita pakainya untuk kebaikan jadi hasilnya baik, kalau untuk buruk ini hasilnya buruk. Jadi mungkin boleh lah. Karena juga aku nak ngajar juga Pak. Jadi pasar juga kan. Nak sholat kan. Apalagi sekarang nih hari Jumat terakhirnya di bulan Ramadan. Benar. Karena Jumat depan kita sudah Syawal. Sudahlah, paling cuma nak ngingetin baik kalau kita lagi ada promo Ramadan Gen Z, promonya ini masih berlaku sampai tanggal 22 April. Jadi untuk
yang pengen daftar khusus, terutama yang khusus 2 bulan, ini ada banyak pilihannya. Kalau yang khusus setahun ada banyak ya. Nah, setahun itu berapa diskonnya kali setahun? Bisa potongan sampai dengan 1,8 juta. Nah, jadi jangan sia-siakan promonya karena cuma ada di ya. Mungkin itu aja karena sudah apa namanya? Ini event terakhir ya? Iya, event terakhir selama Ramadan. Dan hari Senin atau tanggal 8 itu kita sudah masuk ke masa lebaran. Oke, itu aja. Sudah, itu saja.